KTM mengonfirmasi Jack Miller akan memperkuat tim pabrikan mereka mulai MotoGP 2023 bersanding dengan Brad Binder. Teka-teki masa depan Miller akhirnya terungkap setelah tak mendapat kejelasan dari Ducati tentang bagaimana nasibnya bersama skuad utama Borgo Panigale. Awalnya, pembalap asal Australia tersebut hanya ingin bertahan dengan Ducati, meski harus kembali ke tim satelit Pramac Racing. Menurutnya, itu sebuah skuad yang kuat dan dapat mengimbangi level pabrikan. Namun demikian, Pramac Racing tidak ingin berpisah dengan Johan Zarco dan Ducati juga belum tertarik untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan. Situasi ini memaksa Jack Miller harus membuka pembicaraan dengan pabrikan lain yang dapat menjaminnya meraih podium atau memenangi balapan. Di sisi lain, KTM menjadi salah satu yang tepat. Selain memiliki hubungan dekat karena memulai kejuaraan dunianya bersama pabrikan Austria itu di Moto3. Sosok Francesco Guidotti yang menjabat sebagai manajer tim KTM membuat ini dianggap sebagai pilihan yang tepat. Seperti diketahui, Guidotti merupakan sosok penting di Pramac Racing sebelum memutuskan pindah ke KTM awal tahun ini. Pria asal Italia pernah bekerja sama dan memiliki hubungan bagus dengan Miller. Oleh karena itu, Jack Miller memutuskan untuk menyepakati kontrak selama 2 tahun bersama KTM. Memiliki Jack bersama Brad Binder di tim kami berarti kami memiliki aset kuat lainnya. Kata Guidotti, saya mengenalnya dengan baik. Saya tahu bagaimana cara dia bekerja dan apa yang bisa dia bawa ke dalam garasi. Saya yakin karakternya dan caranya berkendara dan mendorong akan membantu proyek kami meningkatkan performa KTM RC16. Seperti Brad, Jack adalah seorang pembalap murni. Dia akan menemukan batas dan maksimal dalam kondisi apapun dan paket apapun. Dia akan berusaha untuk meraih hasil dan itu adalah kualitas yang cukup langka. 2 musim berikutnya akan menarik. Lebih lanjut, Direktur Motorsport KTM Pete Beirer mengaku senang dalam membawa Jack Miller kembali ke timnya. Memiliki determinasi tinggi, diyakini ia dapat mengantarkan KTM ke level yang lebih tinggi. Tentu saja, kami sudah mengenal Jack sejak dia membuat kejutan dengan Aki, Ajo, dan program Moto3 kami. Merupakan kesenangan besar untuk membawa pembalap dengan kemampuannya ke dalam struktur MotoGP kami. Ujar Beirer, dia meninggalkan kami dengan kesan positif dan kami tetap berhubungan. Pendekatan dan sikap Jack terhadap balapan sangat mirip dengan kami. Saya sangat bangga dia kembali ke Red Bull KTM dan dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk misi kami. Sementara itu pembalap KTM, Miguel Oliveira, sedang menjalin hubungan dengan pabrikan lain. Menyusul posisinya digantikan oleh Jack Miller musim depan. Oliveira baru-baru ini membenarkan bahwa pihaknya sedang menjalin kontak dengan Gresini Racing untuk kursi MotoGP 2023. Pemenang MotoGP Indonesia tersebut mengonfirmasi telah bertemu dengan bos tim Gresini Racing. Melaju di atas motor kompetitif adalah target saya. Saat ini Desmo Sedici yang paling kompetitif. Gresini memiliki tempat kosong yang mana bisa saya tempati musim depan. Ungkapnya, saya sudah bertemu dengan Nadia Gresini untuk saling mengenal satu sama lain. Tetapi belum ada apa-apa yang konkret. Keinginan saya mengendarai motor yang bisa memenangi balapan. Seandainya kesepakatan antara kedua belah pihak terjadi, Gresini harus bersabar karena pembalap tersebut akan butuh masa adaptasi. Maklum saja pembalap yang belajar menjadi dokter gigi itu mengendarai KTM selama 6 tahun beruntun sejak berada di Moto2. Hasil race MotoGP menyisakan cerita unik dari pembalap Aprilia Aleix Espargaro. Podium yang sudah di depan mata terbuang begitu saja lantaran kesalahan yang dilakukan pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, di MotoGP Catalunya. Espargaro berperforma kuat sejak dimulainya balapan akhir pekan ini. Memimpin sesi FP1 hingga FP4. Puncaknya sang rider mengklaim pole position. Tentu saja ini kesempatan besar untuk memetik hasil bagus. Meski kemudian kesulitan mengejar Fabio Quartararo, Espargaro berpeluang mengamankan podium. Spaniard bertarung sengit melawan Jorge Martin yang mana keduanya beberapa kali adu overtaking. Namun ketika memasuki lap terakhir,
Tiba-tiba Espargaro melambat sembari melambaikan tangan. Awalnya mengira karena ada masalah teknis tetapi dia lalu melanjutkan perlombaan. Espargaro rupanya membuat blunder fatal. Ia seharusnya bisa membawa pulang 20 poin atau 16 poin. Alhasil harus puas finish kelima. 3 besar pun dilengkapi Martin dan tandemnya Johann Zarco. Saat kembali ke pit box, Espargaro langsung menundukkan kepala. Dia juga meminta maaf kepada timnya. Seraya mengatakan penempatan pitboard telah memaksanya untuk menggunakan menara waktu sirkuit untuk mengatur jumlah lap. Espargaro lupa bahwa lap terakhir pada sistem di sirkuit de Barcelona Catalunya terdaftar sebagai 0, bukan 1. Inilah yang menjadi penyebab kesalahannya. Maaf, satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah maaf. Itu adalah kesalahan yang tidak dapat diterima di kategori ini. Tutur Espargaro. Ini sepenuhnya salah saya. Pitboard saya terlalu dekat dengan tikungan 1. Itu yang pertama. Jadi saya tidak punya waktu untuk melihat lap dan jarak dengan Martin. Saya mendorong hingga batas. Jadi saya hanya melihat jarak ke Martin 0,6 detik. Dan untuk melihat lap, saya melihat menara waktu di sirkuit dan saya melihat L1. Saya menempuh 1 lap dan kemudian saya tidak ingat bahwa di sini lap terakhir adalah nomor 0, bukan 1. Saya menutup gas di lurusan. Saya sangat menyesal kepada tim saya. Karena saya tahu saya tidak punya kecepatan seperti Fabio untuk menang. Tetapi jika saya ingin mengalahkannya di kejuaraan, saya tidak bisa melakukan kesalahan ini. Karena hari ini saya kehilangan 9 poin. Jadi saya sangat menyesal. Seperti diketahui, sebelum race MotoGP Catalunya, Alex Espargaro berjarak 8 poin dari Fabio Quartararo. Namun kini pria asal Spanyol itu terpaut menjadi 22 angka di belakang El Diablo. Bicara soal balapan, Espargaro mengungkapkan bahwa Quartararo mampu menjauh begitu cepat di awal. Lantaran Michelin dan timnya menanamkan kekhawatiran kepadanya soal manajemen ban. Ini memaksa Espargaro untuk tampil lebih menekan dengan ban medium pada lap-lap pertama. Dia juga meyakini Quartararo tidaklah lebih kencang dibandingkan dirinya. Tetapi cerdik dalam menerapkan strategi. Kemarin Sabtu antara Michelin dan tim saya, semua orang menaruh banyak kekhawatiran kepada saya. Dengan mengatakan, saya banyak menggunakan ban. Ucapnya, bahwa saya harus lembut dalam lap pertama dan saya terlalu lembut. Karena di akhir balapan ketika saya menyalip Martin, saya punya cukup karet ban untuk mencetak waktu lap dan menjauh. Saya kira Fabio tidak lebih cepat dari saya tetapi dia lebih pintar. Dia mampu menekan di awal namun kemudian tidak mungkin bagi saya di akhir untuk memangkas gap 2,5 detik ke Fabio. Tetapi saya pikir saya bisa menjauh bersamanya di awal lomba. Bagaimanapun seperti inilah hasilnya. Pungkas Espargaro penuh penyesalan.